Ya, jadi pada zaman dulu orang menghadap Tuhan membawa persembahan dalam bentuk benda gitu ya. Kalau lagu-lagu Bung Eli itu langsung menyentuh karena mungkin backgroundnya sama. Kau sungguh baik. Shalom God Lovers, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase, Apose di Diaspora TV Talk Show. Seperti biasanya yang kita tayangkan di hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kami percaya bahwa God Lovers semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang istimewa, dan langsung saja kita temui narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang pemuji dan hamba Tuhan. Kita sambut Pendeta Eli Kapitan. Shalom. Selamat siang Bang Eli. Selamat siang. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Sebelum kita memulaikan talk show kita hari ini, mari kita awali dulu dengan doa ya Bang. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada siang hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami dan hingga saat ini. Kami bisa hadir di sini Tuhan untuk mengadakan talk show, dan kami sungguh percaya bahwa hadirat Tuhan ada di sini. Terlebih Tuhan hamba-Mu, Engkau berkati Pendeta Eli Kapitan yang akan mengajarkan kepada kami sesuatu hal yang baru tentang kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami awali acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya bincang-bincang hari ini, God Lovers bisa memberikan saran dan komentar di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang baru datang, kami ajak Anda untuk memberikan like, share, dan juga mensubscribe channel Diaspora TV agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap ada konten baru dari kami. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita, Bang Eli. Yes. Bang Eli, orang mengenal Anda sebagai seorang hamba Tuhan, ya, pemuji, dan juga berkarya menciptakan banyak lagu rohani. Dan bisa dikatakan juga sekarang menjadi YouTuber ya. YouTuber. Bang Karena Eli. pandemik ya. Selama pandemik ya harus ya. Nah, Bang Eli, supaya makin banyak orang, mungkin juga di antara God Lovers ada yang belum mengenal, bisa ceritakan tentang masa kecil Abang? Ya, saya melayani sebetulnya di Jakarta, tapi masa kecil saya lahirnya di Timor Kupang, ya. Jadi dari keluarga bapak saya seorang utusan Injil, ya. Jadi kalau kita tahu orang daerah itu mereka hamba Tuhan atau pendetanya kan kurang. Jadi gereja-gereja itu dipegang oleh disebut utusan-utusan Injil atau guru-guru Injil. Nah, papa saya memegang beberapa jemaat, sidang jemaat ya di Gemit di daerah timur. Saya tidak tahu apakah dia pernah berdoa untuk akhirnya saya jadi hamba Tuhan, karena dari semua saudara saya lah yang jadi benar-benar jadi hamba Tuhan. Saya anak keempat ya dari sekian banyak saudara. Oke, sekian banyak itu berarti banyak ya? Karena begini, mama saya meninggal tahun 74, dan setelah meninggal tahun 74, papa menikah lagi di tahun 80. Jadi saya punya adik-adik yang banyak. Adik sambung ya? Iya, adik sambung itu kira-kira 12 orang. Oh. Jadi kami 16 bersaudara. Wow, luar biasa. Keluarga besar ya Pak? Keluarga sangat besar, bukan hanya besar. Luar biasa. Nah, artinya masa kecil dihabiskan di Kupang ya? Iya, sampai selesai SMA dan sempat berkarir beberapa waktu di sana. Tahun 90 saya migrasi ke Jakarta. Oke, seperti apa
masa kecil abang di kampung? Ya masa kecil ya seperti anak-anak kampung, cuman karena saya merasa mungkin punya panggilan ya atau talent khusus sejak saya kelas 4 atau kelas 5 SD, saya sudah bisa mimpin vokal group gitu. Jadi dari kecil yang nyanyinya gede-gede, saya kecil saya main gitar gitu untuk mereka gitu ya. Jadi nyanyi keliling gereja begitu. Ya itu masa kecil. Setelah itu SMP, SMA, terus berkarir, terus fokusnya di musik. Selama di kampung itu berarti bakat musiknya diasah terus ya? Terus Dan diasah. apakah itu turun dari papa mama? Iya, papa begini, karena papa seorang utusan Injil, mereka kan tanpa musik mereka nyanyi. Jadi biasanya orang daerah yang jadi guru Injil atau jadi utusan Injil, jadi pendeta harus bisa nyanyi. Saya kira Bang Apose juga tahu kalau kita orang dari barat pun ya Batak, Nias, rata-rata kayaknya pendeta itu harus bisa nyanyi baru bisa jadi pendeta gitu kayaknya. Sepertinya quote and quote. Iya. Jadi ya ada bakat itu dari keluarga. Nah, selain Bang Eli, apakah ada juga saudara-saudara yang banyak itu juga yang mewarisi seni musik? Ada. Kakak saya yang besar bermain musik di gereja juga. Dan ya rata-rata pemimpin-pemimpin ya di daerah itu mereka pemimpin-pemimpin kur lah. Artinya masa kecil dilewati dengan fine-fine aja ya? Apa sedikit nakal Bang Eli? Setelah di SMA dan setelah SMA saya merasa sempat terhilang gitu ya. Jadi jauh dari Tuhan, melakukan yang tidak benar. Sampai akhirnya kalau saya berangkat tahun 90 ke Jakarta dan 91 ketika di dalam satu KKR di Stadion Utama Senayan Jakarta, itu yang berkhotbah itu adalah pendeta besar, pendeta Reinhard Bonnke. Jadi pendeta Reinhard Bonnke itu berkhotbah tahun 91, tema KKR-nya adalah lihat kasih dan kuasanya. Kalau orang-orang lama tahu tentang tema itu karena stadion waktu itu penuh. Saya melihat iklan itu di salah satu stasiun TV dan saya akhirnya memutuskan untuk datang ke itu. Karena ada waktu itu sebenarnya saya tertarik karena ada penyanyi-penyanyi yang saya sukai. Waktu itu iklannya tuh ada Pak Ade Manhutu, ada Melki Guslo almarhum, terus ada Pak Yonas Wisa, beberapa artis-artis yang di masa itu tahun 90 atau 80. Itu jadi idola waktu jadi itu ya? idola. Jadi saya pikir kalau bisa nonton gratis kenapa tidak? Karena itu kebetulan gratis ya. Jadi saya datang ke sana. Ya, saya datang. Ternyata disitulah titik di mana Tuhan mengembalikan saya ke dalam jalannya. Oke, sebelum cerita terkait pertobatan ini, keputusan untuk merantau kapan timbul dan apa penyebabnya? Keputusan untuk merantau itu setelah saya menikah tahun 88 ya. 88 saya memutuskan menikah sangat muda, 23 tahun. Ya, setelah tamat SMA, jadi tidak kuliah. Akhirnya ya kita bangun hubungan, saya menghadap orang tuanya, ya udahlah kalian serius ya udah. Nah, saya waktu itu bermusik sebetulnya. Saya bermusik, saya bermain di RRI ya, waktu itu panggung hiburannya di daerah hanya cuman panggung hiburan di RRI. Radio Republik Indonesia yang dan itu sudah top banget ya, dan kala sudah itu top ya. banget karena yang nontonnya sangat banyak. Jadi saya sudah dalam tanda kutip sedikit ya udah jadi kayak artis lah ya, artis bintang lokal lah. Bintang gitu. lokal lah ya. Ya karena main musik sambil nyanyi. Ya proses itu berjalan beberapa waktu dan setelah saya menikah dan lihat ternyata keadaan tidak cukup baik berkembang. Sebetulnya saya merantau itu karena saya merasa kecewa gitu. Kekecewaan. Iya, kecewaannya gini karena waktu itu saya direkomendasi oleh kepala stasiunnya pergi ke penerangan tes pegawai negeri. Jadi saya sudah sangat antusias untuk jadi pegawai negeri. Ketika tes dan hasilnya keluar bukan saya yang lulus, padahal dapat rekomendasi dari kepala stasiun. Wah, itu di situ kekecewaannya begitu dalam. Jadi akhirnya saya pikir, sudahlah,
kita merantau saja. Kalau saya punya bakat, saya mungkin berjuang ya di Jakarta, karena orang daerah tuh bilang begini, ya kamu boleh di daerahmu tuh daerah perjuangan, tapi untuk mau memerdekakan kemerdekaan itu harus Jakarta, karena Jakarta kota kemerdekaan. Gitu. Proklamasi adanya di Jakarta. Dan itu menjadi magnet ya. Iya, ada magnet. Tidak saja dari anak-anak timur dan itu juga mungkin dari barat ya. Iya, dari Jadi barat. ketemulah di Jakarta ya. Ketemu dia di Jakarta. Nah, baik. Menikah muda dan dikaruniai berapa anak? 4 anak. 4 anak. Ya, yang paling kanan itu kan kalau di hadapan saya tuh yang kanan kan saya, berarti yang kirinya ke kita ke medianya tuh anak paling besar itu berurut tuh sebetulnya. Jadi Evan, Joshua yang paling tinggi, yang agak jongkok Timothy, dan yang samping mamanya itu Jody. Ya, telah bersama kita juga salah satu anak dari Abang Eli yang sekarang menimba ilmu di Sydney, Australia. Ya. Halo. Hai Tim, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Kak. Saya ada di Sydney, Australia, di daerah Ryde. Apa perasaan Tim dengan seorang bapak bernama Eli Kapitan? Gimana Tim, kesan Anda? Kesan. Saya sebagai anak bangga ya. Maksudnya kan saya punya role model papa yang luar biasa, yang contoh buat saya, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk mau Alkitab dari Tuhan, dan akhirnya saya decide untuk pergi ke Australia 2011 lebih tepat. Saya waktu sekolah di Hillsong College di Hillsong 3 tahun waktu itu, dan akhirnya saya lanjutin ke bachelor program untuk ambil teologi, dan juga puji Tuhan sudah selesai, dan sekarang saya lagi kerja, basically udah nggak sekolah lagi sih. Wah, puji Tuhan. Bagaimana komunikasi Anda dengan papa dan mama dan keluarga selama berada di sana? Ini nggak kangen pulang? Kangen pulang, cuman komunikasi masih jalan terus, karena aku juga masih telepon sama seminggu kali tanya kabar mana. Juga papa juga sibuk juga belakangan ini karena banyak ada acara juga di YouTube dan juga khotbah dan segala macam. Jadi paling kalau telepon tuh biasa hari Senin pas papa lagi off, atau hari Minggu pas sudah pulang gereja sorean gitu. Ya komunikasi puji Tuhan lancar, kita selalu komunikasi dengan baik. Ya. Tim, apa sih sebenarnya rencana besar Anda ke depan sebagai anak, dan obsesi yang mau dicapai itu apa? Saya sebenarnya kan waktu datang ke Sydney ini, karena saya juga waktu itu udah pelayanan juga di gereja. Jadi waktu itu background saya adalah saya main gitar, saya nyanyi juga, lead worship dan segala macam lah. Dan prosesnya itu Tuhan lebih proses hati saya, sampai akhirnya saya decide untuk pergi ke Sydney. Waktu itu saya punya ekspektasinya sangat besar seperti anak-anak yang lain gitu. Punya ekspektasinya kayak, wah nanti kalau balik Indonesia seperti artis rohani lah, segala macam lah. Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya gitu. Yang waktu saya rasain waktu selama saya di Sydney ini, Tuhan lebih proses karakter saya. Bagaimana saya harus menjadi serupa Kristus, bukan menjadi apa yang keinginan saya mau pursue gitu. Tapi lebih ke apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya bisa tergenapi. Sebenarnya apa sih yang paling Tim, hal apa yang membuat Anda kangen sebenarnya, yang paling Anda kangenin sama papa dan mama? Membuat kangen itu paling ya makanan, pasti papa mama kan kayak kalau Natal gitu kan suka ada makan-makan di rumah gitu. Terus paling juga pelayanan sih, aku juga kangen kalau misalnya balik ke Indo kan papa suka pelayanan kemana-mana. Biasanya dulu tuh aku suka ikut gitu, lihat papa pelayanan, itu yang ngangenin sih. Ya, nilai-nilai apa saja yang selama ini kamu dapatkan dari papa?
Nilai-nilai. Yang pasti nilai-nilai rohani yang luar biasa lah, maksudnya kayak nilai-nilai Alkitab, prinsipal. Maksudnya dari kecil juga kita kan selalu ditanyain sama papa gitu, udah baca Alkitab atau belum gitu. Jadi basically ya kita tuh di waktu itu udah push banget gitu, kayak harus apa namanya, nilai-nilai kehidupan yang orang Kristen lah, kayak di zaman itu lah, maksudnya ngerti kayak kamu mesti baca Alkitab, saat teduh dan segala macam. Jadi itu yang membuat karakter saya juga akhirnya sampai sekarang juga masih tetap lakuin itu gitu. Iya. Tapi meantime juga bukan berarti itu menjadi drive saya terus gitu. Tapi kan ada satu momen di mana juga Tuhan proses saya dalam hati. Ya, menarik. Baik, di sini ada Papa. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Papa? Ya, bersyukurlah. Ya ini panggilan, maksudnya kalau Papa panggil saya gitu. Saya bersyukur buat Papa, maksudnya Papa udah jadi role model yang luar biasa buat saya dan juga saudara-saudara saya juga di rumah gitu. Maksudnya Papa tuh benar-benar doing what the Bible said gitu. Maksudnya benar-benar Alkitab Tuhan ajarin Papa apa, dan prinsipal-prinsipal kehidupan dalam Alkitab Papa tuh selalu terapin dalam kehidupan kita. Dan itu yang sangat memberkati saya sampai sekarang gitu. Karena saya bisa sampai hari ini semua juga karena doa Papa sama saya yang begitu luar biasa gitu. Mereka setia buat saya gitu. Jadi ya itu sih paling Pak, bersyukur lah. Mungkin ada pesan yang disampaikan sama Mama? Mama, ya buat Mama tetap sehat terus, mau usah enjoy life aja mah, pokoknya jangan banyak pikiran, kita di sini aman-aman semuanya ya. Karena Mama tuh suka kangen gitu, kalau telepon kadang suka nangis, kapan kamu pulang dan segala macam gitu. Jadi paling nanti nonton ya Mama nggak usah pikirin kita gimana gitu. Nanti kalau bordernya udah open lagi pasti kita pulang. Karena ada adik saya juga di sini. Oh gitu ya. Oke. Iya. Baik, Bang Eli. Ya. Pengakuan seorang anak bangga karena ada sebagai role model, sebagai seorang ayah yang tentu pasti sayang sama anak-anak. Mungkin bisa langsung sampaikan ke tim. Silakan, Bang Eli. Ya, buat tim dan Jody dan nanti kakaknya Evan dan Joshua, mereka ini tim nomor 3 dan Jody nomor 4 itu adanya di mereka sama-sama di Sydney, Australia. Ya, saya selalu ingatkan mereka bahwa Alkitab katakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Bukan hanya kita yang tuai, tapi orang, maksudnya keturunan kita akan menuainya. Jadi saya bilang, Papa tidak mewariskan apa-apa yang luar biasa, tapi yang luar biasa adalah benih kebenaran, benih kehidupan yang ditaburkan. Percayalah, kalau Papa hidup benar, Papa hidup tulus di hadapan Tuhan, maka kalian pasti akan menuai yang baik yang dari Tuhan untuk hidup kalian. Karena itu janji Tuhan. Itu sebabnya saya sebetulnya pesankan kepada mereka, taburlah yang baik buat hidup kalian demi anak-anak, demi generasi di bawah kalian, supaya kalian bisa melihat bahwa keturunan kita adalah orang-orang benar yang akan mewarisi di bumi. Mantap. Ya tim, itu pesan Papa. Mungkin terakhir ada harapan nggak sama Papa? Harapan, ya harapannya ya Papa supaya diperluas kapasitasnya sama Tuhan. Tuhan makin percayakan hal yang besar. Orang-orang lihatlah, Pak Eli itu bukan hanya orang yang ngomong doang, tapi buah orang bisa lihat. Itulah yang nanti gitu. Jadi harapannya pastilah bagus kayaknya. Baik. Terima kasih tim sudah bersedia mampir di Diaspora TV. Semoga sukses ya di sana. Thank you Kak. Okay. Salam, sampai ketemu tim. Shalom. Ya. Ini luar biasa bagaimana Bang Eli bisa menjadi role model dan itu diakui oleh tim ya, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi ada beberapa prinsip ya yang saya sendiri anut ya. Saya agak kompromi kalau mereka misalnya nilai raportnya merah, yang penting mereka sudah usaha. Saya bukannya
Tidak. Bukan orang tua yang ketika lihat anak lepot merah, saya marah apa gitu ya. Yang penting saya tahu prosesnya mereka sudah lakukan. Kalau gagal di situ, oke. Tapi saya sejak mereka kecil, saya tidak pernah kompromi kalau mereka tidak baca Alkitab. Oke. Jadi ini yang menjadi dasar saya bilang, kamu dalam teori leadership kan dikatakan begini, kita beberapa tahun ke depan dipengaruhi oleh siapa teman kita dan buku apa yang kita baca yang mempengaruhi kita. Nah saya bilang buku yang mereferensikan kita untuk sembuh dari masa lalu, yang membuat kita hidup hari ini dan membawa kita kepada masa depan penuh harapan adalah Bible, Alkitab. So kalau kamu bisa mencintai buku ini, kamu bergaul sama buku ini, masa depanmu pasti baiklah. Jadi saya bilang, apapun studinya bukan berarti pendidikan tidak penting. Harus bertanggung jawab dengan pendidikan, makanya saya suruh mereka sekolah. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena kalau kamu bisa bergaul dengan Tuhan, Tuhan yang akan bawa kamu kepada masa depan yang penuh harapan. Kunci dari semua hal. Saya kira semua kita, sebagai anak Tuhan, semua kita baru masuk di tahun 2022 dan kita tidak tahu apa yang terjadi tahun ini, tapi ya kita harus pegang ini bahwa dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Luar biasa. Baik, ini pembicaraan yang sangat menarik dan kita mungkin bisa bergeser ketika Abang tadi di awal mengatakan ada sebuah momen dengan Tuhan, sebuah KKR. Ya. Nah, tetapi sebelum itu ketika sampai di Jakarta, Anda kerja apa di Jakarta? Ya seperti awal-awal orang merantau ya kita kerja apa saja ya. Serabutan ya? Serabutan, tapi saya tidak pernah meninggalkan passion saya di musik. Jadi saya sambil kerja yang lain, malam saya nongkrong dan akhirnya sempat ketemu dengan beberapa teman yang main di kafe-kafe kecil gitu ya. Jadi kita tetap bisa nyanyi untuk pemanasan terus gitu ya. Jadi kayak orang atlet itu kan enggak boleh berhenti berlatih Latihan gitu. terus. Jadi saya begitu sampai akhirnya saya dalam 1 tahun lebih itu saya akhirnya main di James dulu Panglima Polim ya, akhirnya di sana nongkrong ketemu dengan musisi-musisi kawakan termasuk di dalamnya almarhum Billy Saragi gitu ya, pemain jazz yang sangat terkenal, dan itu saya mengenal dia menjadi momen yang berkah menurut saya. Karena akhirnya tahun 97 saya dapat kesempatan untuk membuat live recording rohani. Beliau saya bisa bujuk dia untuk ada di album saya gitu. Judulnya Amanat Agung yang diedarkan oleh Maranatha Record. Dan tahun 97-98 ketika kerusuhan itu kita rilis album, tapi puji Tuhan albumnya lumayan bisa diresponi baik oleh gereja Tuhan. Ya didukung oleh musisi-musisi termasuk pemain bassnya dulu bekas ini grupnya Faris RM gitu. Bang Riko Menangsang gitu. Sekarang sudah jadi pendeta gitu. Jadi ya tim-tim itu kan kita ketemu di kafe-kafe dulu ya. Kafe dulu akhirnya berteman gitu ya. Dengar dia juga udah mulai pelayanan, kita masuk kumpul ke arah pelayanan. Ya, Gitu. selama baru meniti karir di musik di Jakarta, mulai dengan nyanyi di kafe-kafe, apakah itu bisa menghidupi keluarga waktu itu? Ya, sejujurnya tidak bisa menghidupi sepenuhnya, makanya ya tapi saya orang yang konsisten ya, dalam artian walaupun istri dan anak saya satu sudah lahir, anak pertama di Kupang, saya sedapatnya tiap bulan harus kirim. Nanti tahun 92 setelah saya mulai kerja udah lebih mapan setelah bertobat, baru saya minta mereka datang. Berdarah-darah iya, tetapi saya di Jakarta merasa awalnya wah Jakarta jauh lebih keras dari daerah ya. Orang berjuangnya jauh lebih susah sebetulnya menerobos orang-orang yang skillnya sangat hebat, yang kita dengar mereka hanya di kaset dulu ya. Ternyata setelah kita melihat mereka langsung, waduh kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita mesti berjuang. Tapi menurut saya ya memang secara pribadi saya pikir inilah cara Tuhan membawa saya ke Jakarta. Karena tanpa saya di Jakarta, saya tidak pernah bertemu dan menjadi seperti hari ini.
Jadi ya dalam hidup kita ada banyak puzzle yang ketika Tuhan bergerak dalam hidup kita mungkin tidak seperti ekspektasi kita, tetapi itu baik buat kita karena kalau Tuhan yang menggerakkannya, ujungnya pasti baik. Jadi saya bersyukur karena dengan saya putuskan datang tahun 90 di Jakarta dan 91 saya bisa bertobat, 92 keluarga datang dan 93 akhir saya putuskan untuk full time melayani Tuhan. Semua puzzle hidup saya rasa itu on the track karena ada yang mengaturnya. Tuhan mendesain jalan hidup itu untuk sampai ke titik ini. Ya. Dan ini tahun ke-29. Betul. Bang Eli sudah melayani Tuhan. Betul. Luar biasa. Barangkali untuk sedikit mengenal masa-masa waktu sekuler dulu, Bang Eli. Apa lagu yang sering dinyanyikan, Bang? Lagu-lagu masa kita, ya saya lebih suka progresif. Saya termasuk orang yang ketika ada di sekuler, saya justru suka menyanyikan lagu yang ada maknanya gitu. Ya lagunya James F. Sunda, lagunya Pak Kris Manusama, di lagu-lagu mereka misalnya Kasih Itu Panjang Sabar Murah Hati itu ya. Oh, engkau lilin-lilin kecil sanggupkah, ya dari lagu-lagu begituan gitu ya. Jadi saya tidak terlalu tertarik dengan lagu yang terlalu cinta, melankolis gitu ya, lebih ke arah lagu ballad yang punya pesan gitu. Jadi ya kayak gitu-gituan. Gitu ya. Luar biasa. Dan titik awal mulai mengarang lagu untuk mulai berkarya lah, lagu-lagu rohani. Itu dimulai kapan? Tahun 94 atau 95 saya sudah mulai mengarang lagu dan ya biasalah proses awal kita tawarkan yang tidak terlalu mulus-mulus amat bisa diresponi, tapi ya sudahlah kita tetap simpan itu sebagai lagu ya karena itu awal-awal kita, karena kita di dunia rohani dia punya dunia tersendiri gitu. Kita kalau tanpa pengalaman rohani dengan Tuhan, lagu itu juga tidak berbunyi gitu. Tidak bermakna. Tidak bermakna dalam. Nah, sehingga saya mulai dan menulis ya sampai tahun 97 ketika saya mengambil mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat album Amanat Agung yang tadi saya sudah ceritakan. Saya kira itu titik di mana saya masuk dalam dunia rohani yang lebih dalam. 97 waktu kita mulai recording itu di Red Top Hotel di Pecanongan. Itu ngeri-ngeri sedap karena kan situasinya agak mencekam gitu. 97-98. Luar biasa. Dan mungkin banyak orang penasaran, di masa-masa abang manggung di kafe, kemudian di tahun 97 udah mulai menjajaki rekaman. Soal pendidikan bagaimana, Bang? Saya pendidikan, sebetulnya saya sempat, jadi pendidikan itu saya sebenarnya hanya SMA. Tapi ketika saya mulai putuskan untuk melayani, saya sempat belajar di satu sekolah teologi di Petamburan. Dan itu juga akhirnya nggak selesai. Saya baru selesaikan saya beberapa tahun yang kemarin di salah satu sekolah teologi di Kalimalang, baru di wisuda, itu baru selesai STH-nya baru. Jadi setelah udah praktek pelayanan begitu lama, karena dulu sekolah tapi belum selesai, akhirnya saya punya nilai SKS-nya bisa dipindahin ke sekolah teologi yang lain, akhirnya bisa selesaikan. Ya, kita sedikit masuk pada karya pertama Bang Eli tulis. Lagu apa? Lagu itu judulnya Bapakku Menyediakan Semuanya. Jadi gini, orang mencipta lagu atau setiap penulis lagu itu biasanya penulis-penulis pemula itu mereka berjalan dengan pengalaman yang ada gitu. Entah dalam sekuler maupun rohani gitu ya. Jadi pengalamannya apa dituangkan dalam karya gitu, entah di dalam buku atau di dalam tulisan atau diary, sama menulis lagu itu hampir sama gitu. Nah, nanti kalau kita udah lama-lama kita bisa membaca situasi apa, kita bisa buat lagu tentang situasi itu. Tapi awal-awalnya kita menulis tentang kehidupan itu sendiri.
Jadi dulu tuh saya menulis lagu pertama karena kita awal-awal pelayanan baru full time, waduh banyak tantangan dan pergumulan di sana. Sehingga saya menulis lagu ini, Bapakku menyediakan semuanya untukku di hari esok. Sebab ku tahu pasti siapakah dia, dan dia pun mengenalku. Ya kira-kira gitu. Jadi saya mengungkapkan iman saya, menuangkannya confess saya, ya, pengakuan saya tentang sesuatu yang akan membangun diri saya sendiri, yaitu Allah sudah menyediakan semua yang saya perlukan, baik di hari ini maupun di hari esok. Sehingga nanti di refnya, ku tidak khawatir, sebab Yesus pembelaku. Ya, jadi pesannya sangat dalam. Ya, pesannya sebetulnya saya tidak maksudkan sebetulnya kepada siapapun, tapi ya lebih kepada pribadi untuk menguatkan diri sendiri. Karena kalau kamu lemah di masa kesesakan kamu, maka kecillah kekuatan kamu. Kamu khawatir, kamu takut di masa kesulitan gitu ya. Alkitab katakan maka kecillah kekuatanmu. Jadi kita perlu menguatkan diri kita ketika kita di masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Bahkan ini sekaligus himbauan buat rekan-rekan pemusik atau siapapun yang hari ini mungkin mengalami berbagai tantangan. Ya, kuatkan diri kita dengan berbagai hal gitu ya, supaya kita bisa overcome, kita bisa lewati semua masalah-masalah ini. Ya, gitu. Karena Yesus pembela kita. Karena Yesus membela kita. Dia berjanji, dialah Immanuel. Luar biasa. Iya. Dan itu menghiasi semua lirik-lirik yang Bang Eli ciptakan. Betul. Tidak sedikit lagu Abang yang dinyanyikan oleh artis-artis ibu kota yang terkenal ya. Iya. Termasuk Yudika. Termasuk Judika. Ya, kira-kira apa lagu apa yang dinyanyikan oleh Yudika waktu itu, Bang Eli? Judika menyanyikan salah satu lagu saya, judulnya Tuhan Kau Sungguh Baik ya. Nah, Tuhan Kau Sungguh Baik saya membuat lagu itu kira-kira tahun 2002. Nah, Judika waktu itu baru join dengan kita, saya masih worship leader keliling pelayanan. Dan Judika adalah salah satu singer yang bersama dengan saya, ya. Jadi ya Judika bisa dibilang ya adik rohani. Gitu. Lagu Tuhan Kau Sungguh Baik pun dinyanyikan oleh Eka Deli, dinyanyikan juga oleh Jeffrey S. Chandra, gitu ya. Ya dan ya saya kira di YouTube saya melihat banyak yang cover lagu itu. Ya saya bersyukur untuk itu. Dan Anda melihat apakah lewat lagu-lagu itu Abang bisa memberikan dampak kepada orang lain? Ya, lagu saya kira punya dampak yang luar biasa dalam hidup orang. Karena lagu itu menjadi media untuk orang bisa mengekspresikan perasaannya. Nah, kalau lagu dunia saja bisa lagu-lagu galau bisa mempengaruhi orang untuk bisa menuangkan perasaannya dan bisa makin menjadi-jadi atau apapun ya. Apalagi lagu yang di dalamnya pesannya adalah firman Tuhan. Ya tentu kita percaya bahwa itu memberi dampak yang lebih positif, membangun, menguatkan, bahkan menghibur orang-orang yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Ya. Tadi Bang Eli bilang bahwa bukan sebuah kebetulan ya si satu tim dengan Yudika yang tentu kita tahu semua Yudika sekarang kan dipakai Tuhan luar biasa. Dan bagaimana prosesnya misalnya Eka Deli bisa menyanyikan lagu Abang juga? Prosesnya karena begini, Eka Deli itu papanya dan keluarganya itu teman pelayanan saya. Mereka juga dari dunia sekuler ya. Termasuk omnya Eka tuh kan Hari Anggoman gitu ya. Itu
Ya, jadi kita keluarga Anggoman itu, mamanya Eka Dili itu saudaranya, saudara perempuannya, ya sudah almarhum, saudara perempuannya Pak Hari Anggoman yang sudah sangat terkenal juga Dan gitu itu temannya Bang Eli ya. Iya, jadi ya kita semua saling mengenal Ya. gitu. Luar biasa. Artinya untuk masanya seketika lagu-lagu itu tercipta dan sudah dinyanyikan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, khususnya di lagu-lagu rohani ya. Dan luar biasa, tadi Bang Eli sudah cerita bagaimana karya-karya yang sudah ditulis dan sudah memberkati banyak orang. Dan di antara lagu yang diciptakan, salah satunya dinyanyikan oleh seorang artis ibu kota yang Tuhan pakai luar biasa, dan pasti seluruh seantero Indonesia ini sudah tahu lah ya, bahkan se-Asia Tenggara barangkali. Ya, sudah tersambung dengan kita, Yudika Sihotang. Selamat siang, Bang Yudika. Selamat siang. Saya Apolonius Lase dari Selamat siang, Bung Diaspora. Apose. Iya, selamat siang Bang. Sebuah kehormatan bisa ngobrol sama Bang Yudika. Sama-sama. Terima Ya. kasih kesempatannya. Apa kegiatannya sekarang Bang Yudika? Sekarang ini kegiatan baru rilis album, rilis album terbaru di KFC. Terus lagi jadi juri X-Factor, ini mau masuk babak live di RCTI, terus lagi menyiapkan single baru. Sekarang jadi produser juga untuk penyanyi-penyanyi baru nanti di perusahaan kita yang baru. Terus jadi bapak lah. Dan suami ya. Iya, dan suami. Luar Suami biasa. siaga. Ya. Bisa cerita awal mula bisa kenal sama Bang Eli ini, Bang Yudi? Bang Eli udah lama ya, lama sekali. Tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya, Bu. Iya, 2000-an Allah. 2000-an awal. Jadi aku tuh kan merantau dari Medan, dari Sumatera, itu 95 sekolah. Jadi 5 tahun atau 6 tahun di Jakarta ketemu Bung Eli gitu. Dulu di Abalov. Ini Bung Eli terkenal sebagai penggembala dari gembala-gembala yang hilang. Kita dulu kan banyak penyanyi-penyanyi muda yang suka memuji Tuhan, terus juga anak rantau-rantau yang masih kadang-kadang ya belum tahu lah secara rohani itu kehidupan di Jakarta sambil menyanyi seperti apa. Jadi waktu aku dulu pertama ke Jakarta gereja di Gereja Baptis Jatinegara. Itu gerejanya temanku, sahabat aku di sekolah. Terus akhirnya perkenalan pertama tuh di Abalov, aku jadi singers, jadi ketemu Bung Eli ya. Kalau nggak salah di situ, terus kita bikin grup band setelah itu bikin tim pemuji yang kita pergi ke berbagai kota untuk melayani dengan Bung Eli. Jadi buat aku Bung Eli ini kakak rohaniku yang sudah lama sekali, dari 2000-an awal sudah memimpin, menuntun kita selalu tetap di jalan yang benar walaupun tantangan di Jakarta dengan pekerjaan sebagai entertainer dulu malah belum ya, masih mau mencari cita-cita gitu, dan sampai sekarang bisa mendapatkan cita-cita itu. Bung Eli adalah kakak rohani yang selalu siap sedia untuk menggembalakan anak-anak domba-domba. Ya, ini menarik banget ya kisah pertemuan dengan. Jadi bisa dibilang ini barat dan timur bertemu di tengah-tengah ya? Betul. Di tengah-tengah. Luar biasa. Bang Yudika, Ya. kapan terakhir bertemu langsung dengan Bang Eli? Kalau Bung Eli kan kita masih ketemu terus karena setelah aku ikut Indonesian Idol, terus menjalani profesi baru sebagai penyanyi yang sudah punya album dulu, jadi kita juga meniti karir kita, pergi perform, pergi promo album kemana-mana, dan biasanya gitu agak berkurang jadwal ke gerejanya. Sibuk promo, sibuk menyanyi, dan akhirnya setelah mendapatkan cita-cita udah punya album, terus aku tuh bertemu banyak temen entertainer yang seperti apa yang kualami dulu. Ini kayaknya harus punya lingkungan yang baik untuk bisa tetap ada di entertainment tapi tetap bersama Tuhan gitu. Itu secara rohani harus kuat, dan aku pikir aku harus bikin satu komunitas yang anak-anak pemuji Tuhan, anak-anak yang bekerja juga di entertainment tapi
tidak lupa sama Tuhan. Jadi kita bikin komsel namanya Radar, dan waktu itu waktu kita bikin siapa pembicara, siapa yang menjadi pemimpin kita di komsel, aku ingat Bung Eli. Jadi aku telepon lagi Bung Eli, gimana kalau aku bikin komsel nih sama Bung Eli gitu. Jadi sampai sekarang masih ketemu, udah kita kemarin ulang tahun ketiga kalau nggak salah, keempat. Udah mau jalan Di 4. komsel Jalan kita. keempat ya. Oh, jalan 4. Iya. Wow. Jadi sudah baru 4 kemarin tahun. Natal terakhir bertemu. Luar biasa. Artinya ini kakak adik yang selalu bertemu dan saling mengasah ya, saling memberi penguatan satu sama lain, dan termasuk Bang Yudika menyanyikan itu lagu yang ditulis oleh Bang Eli ini ya. Lalu kita punya album apa, Bung? Yang sama si New Life ya. New Life itu banyak lagu-lagu Bung Eli dulu kita nyanyikan. Dan kalau dulu Singers kan aku selalu disuruh kesaksian tuh kalau lagu-lagu Bung Eli itu langsung menyentuh, karena mungkin backgroundnya sama, lagu-lagunya notasinya notasi yang menyentuh gitu. Dan Bung Eli ini salah satu buat aku yang sangat notasi-notasi sangat gampang menyentuh orang, karena mungkin pengalaman di melayani, pengalaman hidup juga membuat lirik-lirik sama nada-nada itu sangat menyentuh orang-orang yang mengalami dan pernah merasakan satu kejadian. Kayak Tuhan Kau Sungguh Baik itu sampai sekarang aku masih ingat ininya, karena beberapa kebaktian aku selalu bawain lagu itu, dan selalu aku sebenarnya menyanyi buatku tapi banyak menolong orang juga gitu loh, dengan lagu itu dikuatkan, karena lagu itu tidak sekedar lirik ya, karena waktu itu lagu ini kan ceritanya Tuhan Kau Sungguh Baik, walaupun banyak kejadian di dalam hidupku yang membuatku harus menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Jadi waktu itu kan tahun-tahun di mana aku juga sebenarnya bertanya, Tuhan, aku udah hampir berapa, dari umur 7 tahun, 9 tahun aku nyanyi, bekerja, aku sayang sama Tuhan, setiap Natalan aku nyanyi, lomba-lomba nyanyi ikut, tapi kapan aku jadi penyanyi? Yang punya panggung jadi sendiri. Iya, kapan punya panggung sendiri, kapan waktunya buat aku Tuhan. Itu dulu sempet aku pertanyakan juga, sampai di Jakarta, aku ikut semua lomba, menang, kalah, tapi sampai aku pikir mungkin aku jadi kantoran kali ya. Tapi ternyata Tuhan tuh selama aku bersama Bung Eli, selama pelayanan Bang Eli, justru cara Tuhan untuk membentuk aku kuat dulu gitu loh. Karena mungkin kalau aku nggak ikut melayani dari dulu, begitu dapat cita-citaku dengan tantangan yang luar biasa, ketemu banyak keadaan yang luar biasa, mungkin aku nggak kuat gitu. Jadi aku sekarang ngerasa semua itu memang rancangan Tuhan tuh yang paling baik, bukan rancangan kita. Ya, artinya pertemuan dengan Bang Eli ini adalah salah satu penguat ya, bagaimana Bang Yudika kuat dalam menghadapi segala tantangan ya. Betul. Ya, mungkin terakhir Bang Yudika, sebelum kita berpisah, bisa nggak sedikit menyanyikan lagu yang ditulis oleh Bang Eli ini? Silakan Bang. Ya sebelum nyanyi, aku cuma mau bilang Bung Eli ini bukan sebagai kakak rohani aja sih. Buat aku ini udah kayak kakak. Karena apapun tentang pribadi pun aku cerita, karena tidak ada sekat lagi. Karena Bung Eli juga memperlakukan aku sebagai adik gitu. Jadi nggak pernah ada sekat di antara kita. Terima kasih sekali lagi Bung buat lagu-lagunya, semoga terus menginspirasi, terus jadi berkat. Ya pesanku tetap jadi berkat, tetap jadi inspirasi, walaupun banyak pengalaman yang sudah diceritakan ke kita dalam pergumulan bersama Tuhan dalam hidup, banyak kesusahan yang sudah dilalui Bung Eli, tapi lewat lagu-lagunya, suara hatinya tetap bisa membuat Tuhan tersenyum, membuat kita yang tadinya mengeluh, ternyata Bung Eli dengan kesusahan, dengan pengorbanan tidak pernah mengeluh. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehat terus Bung Eli. Ditunggu lagu barunya, kita bikin album nanti. Iya, nanti kita segera bikin album ya. Oke, Jod, ya, tetap berkarya, tetap jadi teladan dan rendah hati, karena kamu sudah betul-betul diangkat Tuhan, dan ya semua kita, saya kira anak Tuhan semua bangga dengan kehidupan Yudika, karena itu terus berdampak. Kalau lagunya pasti itu karena
Tuhan kau sungguh baik itu sangat sangat menempel di dalam perjalanan rohani dan juga hidupku. Ku kagumakan. Ku kagumakan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu, Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih, Bu. Thank you banget Bang Yudika. Kami berdoa supaya Bang Sama-sama. Yudika tetap sukses dalam segala urusan, dimudahkan Tuhan, dan tetap menjadi role model juga buat semua Amin. orang yang percaya sama Kristus, karena Bang Yudika adalah surat yang terbuka untuk kami terus contoh, untuk kami terus banggakan. Sampaikan salam kami dari Diaspora TV buat keluarga. Kapan-kapan kami undang ya Bang. Siap, anytime. Terima kasih. Diaspora TV juga sukses selalu menginspirasi, selalu jadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Selain Yudika ada beberapa lagi adik rohani yang terus, misalnya tadi Anda sebut Eka Deli. Ya, terus yang sekarang satu komsel dengan Yudika, jadi Yudika memang sangat baik karena dia punya concern untuk menghimpun anak-anak idol khususnya. Jadi ya mereka bawa keluarganya. Nah di tempat itu pun kita belajar, saya ajarin mereka untuk percaya Tuhan dan bisa mengalami mujizat. Misalnya contoh Nobo itu setelah menikah 4 atau 5 tahun belum dikarunia anak. Di komsel itu saya suruh mereka tumpangkan tangan, mereka doakan, mereka tumpangkan tangan, saya doakan. Nah, 2 bulan kemudian istrinya hamil. Nah, jadi akhirnya bisa mendapatkan keturunan. Begitu juga Miki yang Papua gitu ya. Ya, dan beberapa anak-anak idol yang lain yang sama-sama kita. Ya saya kira saya mengajarkan mereka prinsip-prinsip yang sederhana supaya mereka tetap rendah hati, termasuk Unmesh yang lagi happening itu juga satu ini sama kita, satu komsel sama kita. Luar biasa Bang Eli. Dan tadi diakui sendiri oleh Yudika bahwa lagu-lagu yang ditulis oleh Bang Eli itu sangat menyentuh dan kemudian berdampak ya bagi orang yang mendengarkan. Banyak orang yang berkata, apa sih pentingnya bernyanyi sama Tuhan? Apa sih pentingnya memberikan musik yang macam-macam sama Tuhan? Nah, mungkin Bang Eli bisa memberikan pandangannya. Iya, jadi pada zaman dulu orang menghadap Tuhan membawa persembahan dalam bentuk benda gitu ya. Jadi persembahan dalam bentuk benda itu dibawa sebagai korban di hadapan Tuhan dan mengekspresikan penyembahan itu kepada Tuhan. Nah, ketika zaman Yesus datang, Yesus mengungkapkan suatu hal yang tidak banyak orang pahami pada masa itu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pada masa itu kita terbuka bahwa Allah itu tidak bisa diperlakukan seperti dewa-dewa gitu. Jadi Allah harus didekati dengan cara hati gitu, karena roh itu kan ada di dalam hati manusia. Sehingga ketika dia bergeser ke situ dan kita mulai menyadari itu, kita melihat kembali kepada apa yang dilakukan oleh Daud. Karena di antara semua orang-orang yang menyembah Allah pada masa itu, Daudlah yang paling berbeda. Daud mengekspresikan kecintaan dan penyembahannya kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Sehingga dia membangun tim-tim untuk menyembah Tuhan, menyanyi di hadapan Tuhan, itu di kemah atau bahkan di bait Allah. Nah, Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali Pondok Daud. Nah, Pondok Daud atau kemah Daud ini berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Tapi penyembahan itu sendiri bukan nyanyian sebetulnya.
Nyanyian adalah ekspresi atau hadiah yang kita bawa kepada Tuhan saat kita datang menyembah. Karena penyembahan itu adalah tanggapan kita kepada Allah atas kehadirannya. Jadi saya tahu kalau sekarang kita misalnya ada seorang yang sangat kita hormati hadir di tengah kita, kita semua akan memberi honor, memberi respect, rasa hormat kepada dia. Nah rasa itu lebih, maksudnya kalau kita Tuhan kita sampai, kalau kita lihat di budaya yang zaman dulu-dulu, seorang hamba itu ketika rajanya lewat dia harus tengkurap, dia setiarap dan tidak boleh memandang kepada rajanya. Nah kira-kira ekspresi itu yang kita berikan sebagai worship atau kita sebut penyembahan kepada Allah. Karena Allah berkata, Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Nah saat dia ada di tengah kita, penyembahan itu adalah sikap dan tanggapan kita terhadap dia. Nah tanggapan itu tidak cukup hanya dengan sikap itu. Nah tanggapan itu lebih kepada, karena Alkitab menceritakan bahwa Allah kita bertakhta atau bersemayam di atas pujian. Itu sebabnya orang Kristen ya menyanyikan puji-pujian bukan menjadi hanya penyembahan, tetapi itu sebetulnya hadiah yang dia bawa kepada Tuhan sebagai ekspresi penyembahan dia kepada Tuhan. Jadi ketika orang mengungkapkan sesuatu, ya kita mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan, ungkapan itu adalah penyembahan kita kepadanya lewat lagu-lagu, lewat ucapan bibir, lewat kekaguman. Karena penyembahan itu kadang mungkin tidak perlu diungkapkan, bukan itu ya. Penyembahan bukan lagu, bukan ya. Tapi penyembahan itu melampaui itu. Kadang kita diam saja itu kita lagi nyembah Tuhan, sangat dalam gitu ya. Kita hanya berkata dari kedalaman hati kita yang terdalam bahwa kita sangat mengasihi Tuhan, kita sangat mencintai Dia dengan seluruh kehidupan kita, dan itu kadang tidak terucapkan, itu ada di batin kita dalam. Itu yang sebetulnya Daud katakan, sebelum keluar dari dasar hatiku yang terdalam, sesungguhnya ya Allah Engkau sudah mengetahuinya. Jadi penyembahan itu sesuatu yang dalam. Jadi kitalah yang kelompokkan ini lagu penyembahan, ini lagu pujian, ini lagu cepat, lagu ya maksudnya praise itu lagu cepat, kalau penyembahan itu lagu pelan, ya sebetulnya itu ya analogi yang ya bisa dimaklumi tapi itu tidak sepenuhnya tepat, tidak sepenuhnya tepat. Karena penyembahan harusnya melebihi itu. Ya. Penyembahan adalah respon kita terhadap kehadiran Allah. Kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Dan pujian merupakan hadiah. Karena di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan masuklah gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. So semua dengan itu sesuatu yang menyertai kita. Sesuatu yang menyertai saya datang dengan tadi apa bawa apa? Saya datang dengan gitar, saya menyertai saya. Nah, waktu kalau kita masuk ke dalam lebih dalam, Rasul Paulus ketika mengungkapkan tentang ibadah, dia bilang, hendaklah ketika kalian berkumpul, masing-masing mempersembahkan sesuatu. Ada yang nyanyian, ada yang mazmur, ada yang kidung, ada yang bernubuat. Itu masing-masing. Jadi ketika kita berkumpul, kita harus bawa sesuatu kepada Tuhan. Karena ibadah itu gak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Itu konsep Musa dari sebelumnya. Orang Israel harus datang kepada Tuhan dengan membawa sesuatu. Dan kita hari ini tidak lagi perlu bawa yang lain selain mungkin persembahan uang. Tapi yang lebih dari itu adalah hati kita yang terpaut. Nyanyian ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan, itu nilainya sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang unik adalah bagi pengikut Kristus ini, suka dan duka terus bernyanyi. Terus bernyanyi. Terus menari. Terus menari. Khusus soal menari dan alat musik, bagaimana pandangan Pak Eli? Iya. Menari dan alat musik itu kan ekspresi. Tidak semua penyanyi adalah penari. Ya, dan penari ya memang mereka bisa menari kepada Tuhan. Ya, pujilah Dia dengan caracap yang berdentang, caracap yang berdenting. Ini berbicara tentang alat musik, mungkin drum, simbal dan lain sebagainya. Itu Mazmur katakan, Mazmur 149, 148, 150 sampai 150 itu menceritakan tentang itu, memuji Tuhan semua dengan memakai berbagai peralatan.
pujilah dia dengan tari-tarian, rebana pun disebut. Sehingga kalau di gereja Kecapi juga disebut. Kecapi juga disebut. Ya, sekarang dikembangkan dari kecapi kan jadi gitar dan lain sebagainya. Itu semua semua ada. Semua ada di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita berkata, tapi gereja saya tidak menerapkan itu. Ya, kalau gereja itu tidak menerapkan itu karena memang dasar pemahaman kesepakatan, ya kita tidak mau berdebat masalah itu. Tapi sebaiknya juga kita tidak berkomentar buat gereja yang melakukannya. Nah, kita yang melakukannya bukan berarti gereja yang tidak melakukannya tidak lebih rohani dari kita, karena penyembahan itu lebih dari itu gitu kepada Tuhan. Jadi kita sambil berjalan kita mengalami, bukan hanya kita berbicara tentang worship itu by textbook ya, atau pengalaman dengan Tuhan itu tidak pada textbook. Tetapi kita justru Tuhan bawa kita untuk belajar dari berbagai pengalaman. Nah, pengalaman itu yang akhirnya bisa jadi hidup untuk bisa kita ceritakan ya kepada orang lain. Jadi pengalaman penyembahan, misalnya kenapa saya ngomong tentang kita tidak boleh saling ngomong begini, karena saya pernah punya pengalaman, Bang. Saya sempat ikut Hagai Institute dan saya dapat kesempatan ke Kona di Hawaii sana. Di satu hari Minggu kami dikirim untuk berbagai gereja. Nah, saya sempat pergi ke satu gereja yang banyak dipenuhi oleh orang-orang Latin Amerika dan banyak orang Jamaika gitu. Nah, waktu mereka nyembah Tuhan, itu semua musiknya sempat kayak reggae terus kan. Tapi kok saya lihat mereka nyanyi sambil bisa nangis gitu. Nyanyi reggae sambil nangis kan kayaknya nggak konteks gitu. Jadi satu deng deng dia deng deng dekat. Jadi apa ya kayak gitu tuh. Buat kita, aduh kayaknya nggak bisa nikmat banget gitu ya. Karena musiknya tuh kayak bertabrakan kayak kita kalau kita maunya melok banget gitu ya. Aku berserah, kayaknya itu baru hymn, begitu baru kayak kita tersentuh. Ini mereka tersentuh dengan gaya yang berbeda gitu. Nah, dari posisi itu saya belajar ya ternyata ekspresi itu tidak bisa terwakilkan karena saya suka ini gitu. Ada orang lain yang ini, ternyata musik itu juga tentang rasa kan. Ya misalnya sekarang apakah kita bilang musik pop lebih baik dari dangdut? Pada zaman tahun-tahun 90-an kita merasa dangdut ada ini. Sekarang dangdut ada di level yang sangat tinggi gitu. Nggak bisa karena ternyata tentang suka gitu. Tentang rasa. Ya, ternyata semua masyarakat menyukainya, kita nggak bisa komen tentang itu. Makanya di dalam musik gereja ya adalah baik saling menghargai. Ya, adalah baik saling menghargai dan melihat bahwa ini semua diizinkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Ya, saya suka analoginya saya ingat waktu saya baru bertobat Pak Yusuf Roni bercerita tentang anaknya. Ada anak yang terima hadiah, dia berkata, "Oh, papi, thank you papi." Terus dia hug papinya, terus itu ya. Dan dia penuh ekspresif, ini mungkin orang karismatik gitu. Tapi ada orang, anak salah satu yang terima hadiah, dia lihat yang gini, thanks ya Pak. Ya, cool banget gitu. Ini orang Protestan. Tapi punya bapak yang sama gitu. Bapaknya yang tahu bahwa anak gue tetap itu anak gue. Dia tetap mengasihi gue, cuman dia mengekspresikannya beda. Nah, kita suka berdebat di ekspresi ini, bahwa dia kurang rohani lah karena dia nggak bahasa roh lah, dia kurang rohani lah, dia nggak tepuk tangan, musik nggak komplit lah. Nggak ada, ternyata nggak demikian gitu. Kita bisa mengekspresikan apa aja. Mari saling menghargai supaya Tuhan saja yang dimuliakan di tengah kita. Luar biasa. Nah, ini bisa berguna bagi kita semua ya, sahabat diaspora dan God lovers dimanapun berada. Nah, soal mungkin ini pertanyaan yang agak nyeleneh ya. Dari pengalaman Bang Eli, apa yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan pujian dan penyembahan? Saya, karena tadi kan Judika semua singer semua tuh. Saya
paling keras untuk menanyakan ketika sebelum kita naik panggung untuk pelayanan, saya tanya, apakah kamu benar-benar siap untuk ada di hadapan Tuhan dan melayani jemaat? Karena banyak orang yang sebetulnya tidak benar-benar siap. Mereka melakukan hal yang tidak benar sepanjang malam gitu ya. Di pagi jadi kayak orang rohani banget gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh melayani Tuhan, bukan. Tapi kamu tidak pantas untuk ada di sini dan mentransferkan sesuatu yang tidak benar kepada orang. Jadi buat saya, apa yang nggak boleh? Ketika kamu tidak kudus, ketika kamu tidak membereskan dosamu, ya sebaiknya kamu tidak pelayanan. Jadi di satu waktu pemain bass sama pemain keyboardnya berantem karena pemain keyboardnya telat. Jadi semua berantemnya udah mau, kata-katanya udah nggak enak. Ini udah mau naik panggung. Saya bilang, kalau tidak beres hari ini saya pakai gitar akustik, kalian semua tidak pelayanan. Walaupun ini jemaatnya 1000-an orang, kalian tidak pelayanan, tidak apa-apa. Hari ini kita pakai gitar akustik. Jadi kita buat, saya bilang, yang tidak boleh adalah kemarahan itu diekspresikan lewat musik kamu untuk melayani Tuhan. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau datang ke rumah Tuhan, mau mempersembahkan sesuatu dan kamu teringat sesuatu kepada saudaramu yang belum beres, pulang bereskan dulu baru kamu datang melayani di rumah Tuhan. Itu kan prinsip. So mezbah itu tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Nah itu yang saya selalu jaga. Saya kadang misalnya malam, saya manusia, malam berantem sama istri, saya bilang telepon sama teman, besok saya nggak pelayanan, saya belum beres sama istri, tolong digantikan. Karena saya nggak bisa nampil dengan sesuatu yang, jadi saya pakai topeng gitu, nggak bagus gitu, itu tidak benar. Karena Tuhan melihat kejujuran dan menurut saya teman-teman saya justru semakin menghargai saya, menghormati mereka, tidak merasa kok hamba Tuhan berantem gitu ya. Mereka justru makin respect karena mereka juga mungkin ngalamin tapi tidak pernah ngomongin gitu. Nah ketika saya ngomongin mereka, oh ternyata kalau kita terbuka lebih baik gitu. Nah, kan kita tidak mengorbankan orang, daripada nanti saya di atas saya ngomong yang ngaco-ngaco, orang juga nggak nerima berkat sama sekali gitu. Nah hal-hal begini yang saya katakan itu tidak boleh ada di dalam pelayanan. Semua yang tidak benar dibereskan sebelum kamu benar-benar melayani. Ukurannya mungkin hati harus sejahtera ya dulu ya. Iya. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Paling tidak, itu paling tidak. Ada damai. Karena kalau kamu lagi bertengkar, lagi nggak benar, waktu kamu baru bikin dosa terus kamu naik, itu hatimu menuduhmu. Hatimu lu munafik lu itu. Nah saya selalu ingatkan anak-anak musik, tolonglah, lu harus jujur karena Tuhan lihat hati lu. Pelayanan ini bisa mendatangkan berkat berkali lipat ganda, atau malah mendatangkan kutuk berdiri lu sendiri karena kamu buka ruang untuk iblis iblis menghakimi kamu gitu di dalam situasi ini. Ya. Dan ini terus digemakan, disampaikan ke di setiap saat ya. Ya, setiap kali saya ketemu anak-anak musik saya selalu ngomongin itu. Ya, kadang saya Judika tuh tahu lah, mereka paling tahu saya sangat keras ketika kedisiplinan itu. Tapi saya tidak segan untuk datangin mereka. Saya bilang, kemarin latihan itu saya ngomong terlalu keras. Kalau ada di antara kalian yang terluka, saya minta maaf ya. Jangan bawa itu kemarahan ke panggung. Bereskan itu. Saya minta maaf. Natal kemarin Natal ada seorang panitia yang merasa tersinggung karena rapat itu. Walaupun lewat Zoom saya ngomongnya terlalu keras. Saya teleponin. Saya bilang jangan beri kesempatan untuk iblis mengambil untung dalam semua. Saya minta maaf. Tidak ada alasan untuk itu, saya minta maaf. Dan ada kalanya harus berjiwa besar ya. Betul. Karena ketika kita pemimpin minta maaf, justru ada dari kita akan memberi respect yang lebih. Karena mereka lihat role model kan. Ya. Bahwa salah pun ternyata yang atas juga minta maaf. Ya. Jangan salah selalu benar gitu. Iya. Ya, kalau dia salah kembali ke nomor urut 1 gitu. Jangan selalu benar mentang-mentang. gitu. Jangan mentang-mentang gitu. Karena sebetulnya gitu kan. Di dunia gereja berbeda dengan dunia sekuler. Kalau dunia sekuler Bang Apostle tahu lah kalau bos salah ya kita hanya pendam di dalam hati, nggak ada. Tapi di dunia gereja kita harus berikan karena siapa yang paling besar justru harus jadi hamba untuk semuanya. Ya kalau kita berkata kita yang besar di gereja, kita justru harus melayani. Kita harus paling merendahkan diri.
supaya yang lain bisa terlayani. Dan itu mesti dimiliki oleh para pemusik ya dan pemuji ya sebelum naik panggung. Dan sebaiknya proses sebelum naik panggung itu apa saja sih Bang Eli? Ya, proses sebelum naik panggung itu kan sebetulnya proses yang panjang gitu ya. Makanya worship leader itu saya bilang sama mereka, kalau saya anak-anak yang ikut kita, saya bilang bukan masalah list lagu, tapi apakah kamu sudah menyanyikan lagu itu. Bukan masalah kamu bisa jago main musik. Apakah kamu sudah memainkannya untuk Tuhan. Itu kan hal yang berbeda. Karena kamu bisa memainkan untuk orang-orang. Kamu bisa mainkan untuk semua yang di sekitar kamu. Dan mereka happy tentang hal itu. Tapi apakah Tuhan disukakan? Karena pelayanan ini tentang Tuhan. Ini bukan tentang performance. Jadi ini kita harus ingatkan semua anak-anak ini. Jadi ya saya ingatin bahwa persiapan menjadi kunci untuk kita sukses dalam pelayanan itu. Kalaupun jemaat, maksudnya orang-orang yang kita mainkan itu mereka tidak se-happy, sebahagia yang kita expect gitu ya. Yang penting Tuhan bahagia karena kita sudah menyiapkannya dengan baik. Artinya ada persiapan yang cukup lah ya sebelum naik panggung. Betul. Sebelumnya tadi di awal disampaikan bahwa miliki dulu damai sejahtera. Ya. Kalau tidak ya mending udah tidak perlu naik panggung dulu. Ya, jadi ada banyak yang memakai doa, yuk kita doa. Doa sebelum naik panggung. Itu enggak salah sih. Itu hanya cuma penyerahkan pelayanan itu. Tapi doamu sebetulnya sudah sepanjang minggu yang kamu persiapkan semuanya itu. Lagumu kamu sudah nyanyikan sepanjang itu. Gitu. Jadi mereka harus justru jauh sebelum itu untuk naik ke panggung itu. Justru itu jauh lebih penting daripada sekedar tampil di panggung itu. Dan sekarang kan teknologi sudah memudahkan ya bagaimana untuk bisa menyatukan pendapat soal lagu mungkin seminggu sebelumnya barangkali. Betul. Ya. Dan dari situlah apa tadi yang disampaikan Bang Eli, dari situlah doa dimulai untuk menyiapkan hati tepatnya ya. Betul. Bagaimana bisa siap karena ini semata untuk Tuhan ya. Benar. Bukan untuk pribadi si pemuji atau si pemusik itu untuk tampil. Ya. Begitu ya Bang Eli. Betul. Oke, luar biasa, ini sangat memberkati. Dan mungkin sekarang kita agak bergeser ke karya-karya yang tadi sempat kita singgung di awal. Sekarang kira-kira sudah berapa lagu ditulis Bang Eli? Ya 100-an kali ada. Ya, karena saya tidak menulis lagu yang hanya dinyanyikan itu. Saya banyak menulis lagu tematik gitu ya. Untuk gereja lokal punya ada kegerakan ini saya menulis tentang ini ya. Jadi lagunya macam-macam. Jadi ya kemarin saya hitung itu mungkin 102 lagu gitu. Luar biasa. Kalau album yang sudah dipublish ya? Publish ya. Kalau saya publish ya, yang di Maranatha itu ada 4, terus yang ada di recording lain saya publish itu lebih kurang ada 12 album. 12 album. Oke. Termasuk Judika tuh kita publish beberapa album. Ya cuman karena kita pelayanan kita karena kita publish kita bawa sendiri jadi langsung jualan di itu sendiri. Jadi Judika tahu banyak lagu saya gitu karena kita kerjain sendiri untuk kita bawa gitu untuk jualan langsung karena support pelayanan kita sendiri gitu. Luar biasa. Ini tidak tertutup kemungkinan juga bagi umum ya untuk mendapatkannya ya. Betul. Sekarang kan sudah ini semua ada di platform ya digital gitu ya. Spotify. Ya Spotify semua boleh lihat lagu-lagu saya ada di Spotify ya. Karena di Maranatha Maranatha juga keluarin. Baik, tadi sempat ngobrol bahwa gara-gara pandemi akhirnya Bang Eli terjun dalam pelayanan online. Bisa cerita Bang Eli soal channelnya Song of Intimacy. Jadi nyanyian yang membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Ya saya waktu itu melihat jemaat kan saya tidak bisa berinteraksi langsung. Itu baru mulai sekitar Juli tahun 2020 gitu. Jadi saya pikir baik juga kalau saya buat sesuatu untuk jemaat bisa menolong jemaat untuk mereka bisa worship karena kita biasanya ada doa fajar, kadang doa pagi dan kadang kita ada doa malam, tapi itu kan doa pekerja. Tapi itu tidak terjadi. Jadi saya pikir ini waktunya saya dan tidak berpikir untuk sampai kayak hari ini sudah beratusan episode gitu ya. Tetapi ya ternyata
ya inilah saya kira Diaspora TV juga mengalaminya. Setelah kita mulai barang ini, kita nggak tahu kita berakhirnya di mana gitu. Ya kan gitu ya. Jadi dunia media ini bisa juga sekaligus ya berkat, tapi memang itu benar-benar buat kita berjuang itu. Jadi ya saya kira saya masuk lagi kembali dunia saya sebelumnya, karena dunia saya masuk ke pengembalaan sejak tahun 2010. Saya udah tidak terlalu terlibat di dalam musik, saya hanya cuma jadi kayak mentor aja, tapi saya banyak masuk ke pengembalaan, jadi banyak berkhotbah, gembalakan orang gitu, menikahkan orang. Tapi dengan pandemik ini saya ya comeback untuk membuat channel itu. Harus banyak bernyanyi. Harus banyak bernyanyi gitu. Apa pengalaman yang berkesan selama melayani di online ini? Yang saya tidak duga itu ada banyak hal ya. Jadi saya sempat upload beberapa orang yang akhirnya mengirimkan kesaksian mereka ketika ikutin Song of Intimacy. Jadi ada orang yang sudah koma di ICU, kena COVID, sudah hari yang ke-13 hari. Tapi itu mulai hari ke-5 atau hari ke-6, mulai itu sampai hari ke-10 sampai 13 itu diputarkan terus program kita Song of Intimacy. Hari ke-13 dia sadar. Waktu itu hari itu saya lagi ngomong sesuatu. Hari ini adalah hari kesembuhan. Hari ini hari kebangkitan. Bangkit, bernapaslah dengan normal. Waktu itu saya ngomong gitu. Karena waktu kita ngomong kan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Orang ini berkata, yes, itu saya, itu saya. Dia bisa loh. Dalam waktu hanya nggak sampai 1 jam. Dia bisa bernafas. Oksigennya tadinya, saturasi oksigennya sudah sangat turun. Sudah sampai 82, tiba-tiba saturasi oksigen naik kembali. Nah sekarang waktu kalau lihat di YouTube channel kita, orangnya tuh sudah bersaksi before and afternya tuh luar biasa. Namanya Ibu Tami. Dan itu kisah-kisah nyata gitu, kisah nyata. Nah itu membuat saya amazed juga gitu ya. Kita nggak tahu kayak Diaspora TV ini sudah membawa berapa banyak orang yang kita nggak tahu gitu ya, yang akhirnya dengar program ini mungkin karena siaran siapa dan berbalik kepada Tuhan. Ya semoga kalau ada pemusik yang menonton ini lihat Judika hidupnya seperti ini, sebenarnya terjamah daripada kamu tanggung gitu ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh karena promosi datangnya dari Tuhan. Kan bisa saja tuh semua hal bisa terjadi. Ya, dan semua itu akan ditambahkan ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Yudika ya dan teman-teman. Dan kalau boleh tahu nama channelnya kan Home Worship. Ya. Salah satunya adalah Song of Intimacy. Nah selain Song of Intimacy apa aja? Apalagi? Ada lagu-lagu sortir lagu ibadah kita yang kita anggap bagus kita upload gitu. Dan kesaksian-kesaksian yang kita anggap ya relate dengan program itu sendiri. Jadi ada kesaksian orang disembuhkan, ada orang yang ya pokoknya banyak sekali kesaksian di situ. Luar biasa. Dan apakah akan terus menjadi YouTuber? Pertanyaannya agak sulit. Sebetulnya saya sudah lama tidak mau terjun ke sini, tapi ya ini saya juga lagi pikir-pikir bagaimana membuat regenerasi untuk mereka anak-anak bisa handle ini. Ya itu yang kita sadari, itu yang kita lihat ya, kita lihat hari ini ya, bahwa ternyata pelayanan itu menembus ruang dan waktu kan. Maksudnya kita sekarang siaran misalnya Diaspora TV itu siaran hari Sabtu kan, ternyata kan kalau kita ibadah Sabtu atau Minggu tentu setelah selesai. Kalau dengan media itu kan orang masih bisa ibadah di hari Kamis, ibadah di hari yang lain, dan itu yang kita bisa bilang menembus ruang dan waktu dan menembusi yang jarak gitu ya. Karena ya saya kira dampak online ini jauh lebih hebat ya daripada dampak sebelumnya. Walaupun ya ibadah onsite, kalau kita ngomong konteks ibadah, memang ya kita mesti akui rasanya agak sedikit berbeda dengan kita ibadah online. Maksudnya. Karena online ya orang ibadah sambil makan, sambil ya banyak sambilnya. Banyak sambilnya. Gitu banyak godaannya. Iya banyak godaannya. Padahal sebetulnya ibadah itu sesuatu yang kusuk yang tidak boleh dilakukan sambil. Makanya kadang saya agak meralat kalau song leader atau worship leader bilang sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan satu lagu gitu. Itu saya tidak
menyukai statement sambil itu. Seharusnya Artinya- gimana Bang Eli? Artinya nyanyinya yang sambil atau persembahannya yang sambil kan gitu kan. Iya kan gitu ya. Ya harusnya ya kita memberikan persembahan dan sekaligus kita menyanyikan Ya. sebuah lagu gitu ya. Dalam penyembahan dalam persembahan, momen persembahan ini kita menyanyikan sebuah lagu, karena sambil itu kata yang ya sebagai editor kan lebih tahu kan kata sambil itu. Ya, 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 kan mestinya sambil itu kan beda gitu kan. Sambilan. Sambil itu. Ya. Iya. Betul. Tidak menjadi pokok soalnya. Tidak menjadi pokok. Artinya satunya dikorbanin gitu. Iya, iya. Baik. Oke, luar biasa. Dan tadi kesaksian Yudika bahwa banyak sekali gerakan pelayanan dilakukan bersama. Dan itu dilakukan hingga sekarang Bang Eli. Ya, jadi dengan Judika kami melayani bukan di kota malah. Kita melayani bahkan sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok, di mana-mana, sampai di Brastagi, sampai di pelosok-pelosok di Jawa ini, sampai di Jepara yang ujungnya ada benteng Portugis atau saya bawa mereka udah sangat sampai dalam, tidurnya udah tidur di rumah pendeta bergaris begitu. Dan Yudika ikut. Judika salah satunya itu ikut di situ. Makanya dia bersyukur itu kenapa? Karena Tuhan bentuk dia sebelum dia jadi seperti hari ini. Karena kalau enggak mungkin dia lupa diri gitu ya. Ya. Karena setelah orang di atas kan dia ngomong apa aja diterima dan dianggap itu kebenaran kan. Walaupun itu salah. Jadi betapa pentingnya kalau orang itu sudah punya fondasi kehidupan, prinsip atau nilai kehidupannya benar. Kalau itu nilai kehidupan dan prinsipnya sudah benar, dia kan terusnya akan benar. Karena manusia itu kalau saya menganut dua hal ini. Kita ini dibatasi oleh pengetahuan di otak kita dan nilai-nilai dalam hidup kita. Semakin baik pengetahuan kita, ya semakin baik sebetulnya kita berjalan ke arah yang benar. Begitu juga dengan nilai. Kalau nilai hidup kita benar, sesuai dengan firman Tuhan ya, Alkitab katakan orang benar itu berjalan dan semakin hari semakin terang sampai terang yang sempurna rembang tengah hari. Ya ini teman-teman pelayanan di pelayanan yang disebut pelayanan Nehemia, pelayanan khusus buat anak-anak rantau. Ya saya sebut anak rantau itu karena dan juga kaum-kaum yang kurang beruntung terpinggirkan. Ini di samping JIS, Jakarta International Stadium ya, Taman BMW kalau itu. Ya. Di kolong-kolong tol ini. Nah, kita ada punya pelayanan di situ. Mereka dapat berkat ya. Ya, dapat berkat. Gereja kita. Nah, ini kita ada rumah baca dan kita ada bimbel sekaligus buat mereka. Bimbel itu 100-an orang lebih anak-anak itu. Ya. Dan itu kita jadi berkat di lingkungan itu. Mengajarkan mereka berbagai hal. Ya. Ya walaupun mereka kadang agama seberang, kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran aja. Ya. Karena ini bukan soal agama ya, ini Bukan soal hubungan agama. dengan Ya, Kristus. ya. Pengenalan terhadap Ya, Kristus. Ya, pengenalan akan Luar Tuhan. biasa. Saya juga pernah baca ada pelayanan sebagai kalangan sosialita. Bisa cerita soal pelayanan ini, Bang Eli? Ya pelayanan itu saya kira ya Tuhan yang bawalah kita ada di sana. Jadi memang saya pelayanan juga kepada mereka, orang-orang yang sosialita, kita ada di sana untuk mengarahkan mereka. Ya termasuk ya salah satu pelayanannya itu ke dunia seni, artis gitu ya, karena dimotori oleh Judika. Kalau sosialita ada juga yang memfasilitasi sehingga kita ada di tengah mereka influencer gitu ya, ada influencer. Ya saya tidak perlu sebutkan nama tapi ya intinya saya ada di tengah-tengah mereka untuk mengarahkan mereka, untuk mereka tetap bisa ingat bahwa mereka adalah wakil Tuhan di antara kemegahan itu. Saya kalau untuk orang-orang sosialita saya bilang begini, ingat muliakan Tuhan dengan hartamu gitu ya. Ya, karena harta dipakai manusia untuk memuliakan dirinya. Ya orang makanya kita lihat YouTuber yang sekarang pamer seperti pamer punya ini karena dia pakai harta untuk memuliakan dirinya. Nah, kalau kamu anak Tuhan, kamu berbeda. Lumbung-lumbungmu diisi penuh oleh Tuhan karena kamu harusnya memuliakan Tuhan dengan hartamu. Karena kamu tahu kamu hanya pengelola. Kamu bukan pemilik. Kita semua hanya kelola. Dunia ini dan segala isinya, bumi serta yang diam di dalamnya
Mazmur 24 berkata itu Tuhan yang punya, bukan kita punya. Ya, wow. Ya. Tuhan memberikan kekuatan Bang Eli di sana karena pastikan dunianya sedikit berbeda dari orang kebanyakan. Apa batasan Bang Eli yang Bang Eli terapkan dalam diri Bang Eli? Ketika kita ada di dalam kelompok manapun, saya pikir satu aja yang saya mesti bawa, berdiri sendiri. Saya ini adalah hamba Tuhan. Ya udah aja. Nggak ada, kalau kita tahu kita hamba dan kita jadi utusan Tuhan, kita tahu kita dipantau, ya jangan bergaya melebihi kamu bukan seorang hamba Tuhan. Gitu ya. Ya jadi saya pikir ya saya hamba Tuhan, ya saya ada di sana dengan wibawa Allah, dengan otoritas Allah. Saya tidak bisa dibeli, saya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kalau mereka kasih saya barang, bukan berarti maksudnya mereka bisa mengatur saya dan prinsip hidup saya. Tidak. Ya. Baik, Bang Eli, kita sudah banyak sekali bercerita hari ini, dan terakhir Bang Eli, apa yang menjadi pesan dan kata-kata penguatan kepada God Lovers di rumah? Untuk God Lovers yang ada di rumah, terima kasih karena saudara sudah setia untuk mengikuti program ini, dan tentu ini bukan hanya saya yang bercerita, tapi sudah episode-episode sebelumnya saudara sudah diberkati. Tentu cerita kami tidak sempurna tanpa saudara mendengarkannya dan membagikannya kepada teman-teman kita yang belum ada di channel ini. Ya, dan saya mendorong kita tetap cinta Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, karena saya dan seluruh mungkin hamba Tuhan yang saudara sudah lihat, itu rata-rata kita semua berjuang dari bawah. Cara Tuhan memproses kita berbeda-beda. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi saya ingatkan kita, Tuhannya tetap sama. Tuhan yang menolong saya. Saya pernah ada di titik yang terendah ketika saya mungkin tadi sebelum sempat saya cerita, saya sempat jadi security, jaga pabrik itu karena awal-awal kerja serebutan yang awal-awalnya malam-malam ketika awal saya bertobat. Tapi kalau Tuhan bawa saya sampai hari ini mengembalakan berbagai macam orang, bisa menyekolahkan anak-anak saya tahu itu semua karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, dan Dia masih bisa bekerja untuk saudara karena kedahsyatan dan kehebatannya tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. God Lovers, belum selesai karena Bang Eli akan menutup acara ini dengan lagu, dan kami berterima kasih atas segala atensi dan perhatian God Lovers semua selama acara ini berlangsung. Kalau ada saran, ada komentar, kami persilakan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar. Dan kalau Anda suka, berikan like. Kalau Anda tidak suka, silakan juga berikan tanda tidak suka. Dan jangan lupa untuk tetap pantau channel ini dan subscribe agar tetap Anda mendapatkan notifikasi ketika ada konten baru yang kami upload di YouTube kami. Kita saksikan Bang Eli. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya.
Tuhan.